Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Malam ini kembali kita kedatangan tamu, dan beliau ini kedua kalinya, karena memang jadwal kami bersama dengan beliau 2 kali dalam sebulan. Malam ini kita ingin bincang-bincang lagi karena banyak hal yang menarik pada diri beliau yang saya kira saya dan pemirsa semuanya perlu ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Fine. I'm fine, thank you. Saya sudah mulai ini, artinya walaupun hanya how are you kan sudah lumayan lah tuh. Ini ada perkembangan kan dibanding biasa pengaruhnya. Gini Ustaz, ya karena saya kira bahasa Inggris itu adalah hanya bagaimana kita ini berinteraksi sesama makhluk Allah yang bernama manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Yang mungkin pembahasan kita, tema kita malam ini nih, kita coba angkat nih doa yang diajarkan ya langsung Allah yang ajarkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini luar biasa Ustaz. Karena ini Allah yang ngajarkan, lalu kemudian Allah pula yang menerima. Kita berada di daerah Kabupaten Kolaka Utara Ustaz. Iya. Kalau menurut Ustaz nih, ya ini potensi apa yang bisa dikembangkan di sini ini? Pertama-tama tentu saya harus merespon apa yang Pak Ustaz Jumaidi sendiri. Kita tahu beliau adalah seorang tokoh di Kolaka Utara ini. Tentu beliau sudah cukup mampu menganalisa dari berbagai hal, sampai ada pertanyaan potensi apa yang ada di Kolaka Utara ini. Tahun 2001 awal, Pak Haji Adelberti waktu itu bupati mengundang salah seorang tamu dari Jerman ya, untuk melakukan penelitian potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Kolaka waktu itu termasuk Kolaka Utara. Ya, saya ditunjuk sebagai translator. Saya waktu itu kaget juga. Kenapa? Mungkin karena orang Jerman. Saya dianggap bisa bahasa Jerman sedikit lah. Mungkin kira-kira begitu Pemda, sehingga kepada saya diberi tugas selama 100 hari. 3 bulan 10 hari waktu itu, untuk sebagai translator sekaligus sebagai interpreter. Saya kaget pertama, namanya tamu ini Dr. Jürgen Goebel, dan satu lagi istrinya. Sama-sama waktu itu langsung berkenalan dengan saya. Pertama kali langsung katakan pada saya Guten Morgen, Nirwan. Saya memang tahu kalau itu artinya Guten Morgen, artinya selamat pagi. Saya jawab pagi. Ya Guten Morgen. Begitu mungkin dah uji saya. Saya katakan Danke schön. Und Ihnen, dan Anda? Danke auch gut. Baik juga. Bahasa Jerman itu. Sudah itu. I like speak English than Germany. Saya katanya suka sebut bahasa Inggris daripada bahasa Jerman. Saya bilang I speak English a little bit, but I can speak German a little bit too. Dia katakan kepada saya, are you a professional? Apakah Anda seorang profesional? Saya bilang, enggak, saya biasa saja. I am an English teacher and Deutsch teacher too. Guru bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Oke. Jadi waktu itu
saya sempat bertanya padanya kira-kira sekitar apa, what we are going to do for the next, during you are going to stay here for 3 months maybe, apa yang kita akan lakukan selama 3 bulan kira-kira ke depan. The government here given us opportunity to research about that. Pemerintah di sini memberikan kita kesempatan untuk meneliti potensi ekonomi, economic potential of Kolaka. Oh ya, banyak. Katanya banyak kita punya pekerjaan. Got many work just waiting, time schedule. Ya kita tunggu jadwal. Yes. Nah sudah itu waktu itu kebetulan memang judul dari kedatangan beliau itu adalah meneliti potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, ternyata cukup banyak potensi, namun yang tetap diutamakan waktu itu ada memang 2, yaitu mining sectors, sektor pertambangan, and also dan juga adalah tourism destination. Walaupun ada, dia bilang masih banyak lagi like marine culture, budidaya laut, crop estate, perkebunan berbagai jenis tumbuhan like crops, cengkeh, kakao estate, and also seaweed. Seaweed artinya itu rumput laut. Saya semakin mendengar semakin tertarik saya, tapi saya terheran-heran juga. Ustadz ini kan wali, Ustadz ini imam, Ustadz ini sehari-hari ya di masjid. Kok tiba-tiba ternyata bicara ekonomi, bahkan yang luar biasanya saya kira ini tentu yang datang kan pakar ekonomi ya. Dari luar negeri lah, dari Jerman. Terus kemudian yang menarik, Ustadz ini kan ada 2 yang kelihatannya kayak terabaikan. Yang pertama itu tadi, kalau itu saya kira sudah diperebutkan sekarang, hanya mungkin regulasinya yang masih berputar-putar nih, Ustaz. Yang kedua ini menyangkut masalah destinasi wisata. Iya betul. Yes. Wah ini luar biasa nih Ustaz nih. Bisa mungkin dijelaskan ini, artinya bagaimana, apa hasil kesimpulannya pada saat orang Jerman itu datang ke sini nih di tahun 2001? Iya 2001 awal. Ya. Jadi terima kasih Ustaz, ini pertanyaan luar biasa juga ya. Destinasi atau tourism destination waktu itu, memang kalau daerah-daerah yang ada di istilahnya yang bukan kota besar, salah satu sumber penghasilan atau devisa daerah itu adalah tourism destination atau destinasi kunjungan wisata. Baik itu local tourist maupun national tourist, bahkan international tourist. Itu yang mendapat perhatian khusus waktu itu. Sehingga kami di Tamborasi waktu itu ada beberapa kali kita akan melakukan satu research semacam potensi-potensi yang bisa membuat para turis itu tertarik. Dan saya lihat salah satu tourism destination yang bagus sekarang ini adalah di Pantai Beropa, Pasir Putih ya. Karena dia dekat dengan kota, terus juga dari sisi apa namanya alamnya itu menarik. Nah, sisa bagaimana caranya waktu itu kami diinformasikan ke dari Dr. Gobel itu bahwa kita buat satu kegiatan yang sifatnya menarik di tempat itu sehingga bisa dikunjungi. Bahkan kalau perlu di tempat-tempat tourism destination itu ada lomba di situ, ada pertandingan-pertandingan yang bisa dilakukan, olahraga atau seni, sehingga orang bisa ada pikirannya untuk mendatangi tempat itu, untuk mengeluarkan biaya, untuk menghabiskan dananya, menghabiskan uangnya, sekedar untuk menghibur diri begitu. Jadi kalau di Kolaka Utara ini saya kira ada Pulau Bintang di sana, di bagian Tolala sana. Kemudian masih ada sekitarnya, bisa jadi daerah tourism destination itu juga, karena bisa mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang mengunjunginya. Kira begitu, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Ini artinya kita bicara tadi tentang masalah destinasi wisata. Mungkin di sini ini ikut menjadi penting itu keberadaan bandara. Nah, luar biasa memangnya. Keberadaan bandara. Betul itu, Ustaz. Saya lanjut bahwa teman saya yang dari Australia yang pernah bupati di Wakatobi, Insinyur Hugua waktu itu, salah satu yang membuat beliau namanya melangit
karena membuat satu kejutan, ada bandara ya. yang dibuat di waktu itu, sehingga betul-betul banyak investor asing, banyak orang-orang luar yang datang untuk melihat bagaimana ini Wakatobi. Nah ini, kalau kita di sini, saya kira pemerintah daerah juga saya lihat sudah mengarah ke sana untuk membuat bandara, mudah-mudahan bisa itu ada. Tapi yang penting juga adalah the main road atau jalanan utama. Jalan utama. Ya. Main road ini penting, kalau itu juga menarik, karena berwisata itu bukan hanya satu tempat. Pak Ustadz sempat antar ke sungai terpendek di dunia kan? Sempat. Jadi waktu itu begitu kita mau antar Dr. Gobel, we are going to visiting the shortest river in the world. Dia kaget. Saya akan mengantar Anda ke salah satu sungai terpendek di dunia. About sekitar 70 kilometers from Kolaka, sekitar 70 km dari Kolaka. Dia bilang, what we are going to do there? Apa yang kita mau lakukan di sana? Nah, waktu itu saya bilang, ya kita akan meninjau, we are going to organizing everything, what we are going to do, what we make, what we can build, so the people, many people come to visit that places. Apa yang kita bisa bikin di situ berindah sehingga banyak yang datang berkunjung. Kira-kira apa pemerintah daerah bisa memberikan bantuan begitu serius dari tempat itu sehingga bisa menghasilkan, mendapatkan hasil untuk Pemda sendiri. Oh yes, okay, we try to do that. Kita coba lakukan hal itu. Jadi waktu itu saya sendiri yang antar, dengan ada juga dari Pemda, bersama Pemda. Ada adinda saya dulu waktu itu, my partner Yustini Adi Hamid, termasuk dari Bapeda, beliau keuangan, dan masih banyak lagi orang-orang yang punya potensi waktu itu untuk membantu kami dalam melakukan penelitian. Jadi termasuk yang kita teliti waktu itu antara lain seperti marine culture, budidaya laut, kemudian juga pepper estate, perkebunan merica, terus club estate, perkebunan cengkeh, dan kakao estate, perkebunan coklat waktu itu. Dan dianggap sebuah potensi yang besar di Kabupaten Kolaka waktu itu. Yang penting bisa serius untuk dikembangkan dengan baik, tentu atas turun tangan pemerintah daerah waktu itu. Ini luar biasa nih Ustaz. Nih, tapi kan dua hal tadi ini yang paling utama menurut orang Jerman tuh, kan potensi yang paling utama kalau saya dengar tadi itu kan ada dua. Pertama pertambangan, yang kedua wisata. Nah, dua-duanya ini saya kira memang tidak terlepas daripada kebutuhan tadi itu bandara. Jadi artinya bandara ini sebetulnya menjadi nomor satu setelah pulang ini. Hasil daripada kunjungan beliau itu dari berapa tujuan wisata nih, kunjungan wisata. Terus kemudian apa kesimpulannya waktu itu, dan apakah pemerintah Kabupaten Kolaka Utara itu punya program yang terkait dengan hasil kunjungan itu? Terima kasih Ustaz. Benar sekali apa yang Ustaz tanyakan, ini luar biasa ini. Bahwa 100 hari kita bekerja waktu itu didampingi oleh petinggi-petinggi Pemda waktu itu. Itu menghasilkan sebuah buku. Pemda Kabupaten Kolaka waktu itu menghasilkan sebuah buku dengan judul Economic Potential of Kolaka. Dalam buku itu diperbanyak, kemudian yang dikirim ke beberapa negara, ke Singapura, ada juga ke Jerman, bahkan sampai ke mancanegara waktu itu untuk hasil buku kita itu. Sehingga memang kelihatan bahwa dengan adanya hasil research melalui buku itu yang dikirim kemana, baik ke mancanegara maupun ke provinsi lainnya, itu kelihatan sekali pengaruhnya dengan perekonomian juga, termasuk khususnya mengenai pariwisata di Kabupaten Kolaka waktu itu. Nah, sehingga sekarang ini banyak potensi-potensi destinasi tourism di Kabupaten Kolaka sekarang ini, ya seperti
the shortest river in the world, sungai terpendek di dunia itu Tamborasi, and also dan juga Kayu Angin. Iya. Kayu Angin di situ juga tempat rekreasi, dan itu kami kunjungi semua dulu itu, dan kita berikan semacam rekomendasi bahwa ini bisa semua dikembangkan oleh pemerintah daerah. Nah itu persoalan mining sektor itu kan sudah jalan, memang sudah di Pomala waktu itu kita berkunjung ke sana. Tapi di daerah Pulau Utara ini mining sektor waktu itu belum terlalu mendapat perhatian, ya karena mungkin fasilitas waktu itu belum bagus, utamanya ada main road atau jalan yang begitu masih kesulitan, sehingga kita tidak berkunjung ke daerah-daerah mining atau mining sektor ini di daerah Tolala sana waktu itu tidak. Nah, saat ini saya lihat luar biasa kalau kita mau kembangkan mining sektor ini. Nah, dari tadi ini perbincangan kita ini kan menyangkut masalah destinasi wisata. Ya. Ini di otak saya ini kan ada yang sering ternyanyian di telinga itu, orang tua kita dulu kan selalu berbicara tentang pengaruh negatif lingkungan. Selalu kita ini menyalahkan lingkungan. Pengaruh lingkungan, anak nakal, pengaruh lingkungan, anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma, pengaruh lingkungan. Nah, kenapa kita tidak berpikir begini? Biarkanlah pengaruh lingkungan tetap harus dimaksimalkan, tapi lingkungannya bentuk lingkungan yang bagus, sehingga pengaruhnya menjadi pengaruh yang bagus. Contoh, Ustadz kan cerita di pertemuan kita yang pertama kemarin bahwa katanya di luar negeri itu yang paling luar biasa itu mereka itu ketat dengan kedisiplinannya. Jadi kalau kita datang di sana itu, kalau memang di tempat itu kita harus pakai sepatu, harus pakai sandal. Iya, betul. Apa tidak mesti kita di sini sebenarnya, tapi kan mesti memang harus menari dulu. Karena kalau tidak menari, apa yang membuat orang tertarik kan? Iya. Artinya sekiranya kita punya tujuan wisata, di kunjungan wisata di sini nih, tempat-tempat wisata memang menarik. Saya yakin justru malah itu sumber pendapatan. Contoh kita siapkan. Nah, bagi siapa saja yang mau datang ke sini nih harus pakai pakaian ini umpama sampai masuk. Jadi itu kan disewa. Baru kemudian sebenarnya kalau saya mendengar tadi potensi sangat luar biasa di Kabupaten Pulau Utara ini. Itu tergantungnya dari pemerintah daerah. Kalau potensi destinasi ini kita maksimalkan, saya kira memang akan sustainable, artinya berkepanjangan. Sustainable economic potential. Kabupaten sangat kaya dengan potensi alam. Hanya terkadang kita ini tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu berupa kekayaan alam. Contoh, saya pernah menggagas AMDK, air minum dalam kemasan. Kenapa? Saya berkunjung di beberapa tempat, misalkan Luwu Utara, di sana buat, misalkan Kulon Progo, di sana buat. Sebetulnya kan ini luar biasa, bayangkan itu dari sejumlah air kemasan yang kita konsumsi di sini nih, nyari semua dari luar tuh. Padahal potensi alam di kita di sini ini tidak kalah daripada luar sana. Itu tergantung dari sumber daya manusia memang. SDM. SDM ini kita jangan merasa bahwa kemampuan yang ada itu satu faktor saja. Tetapi faktor-faktor lain juga merupakan sebuah potensi menjadi sebuah kemampuan kita bisa mendatangkan hasil. Luar biasa, Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Ini kan yang kita kedatangan beliau ini sebagai ustadz. Justru kita bincang-bincang ini menerjemahkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu dalam doa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus kemudian sebagai tugas khalifah di muka bumi ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Jadi saya tambahkan Ustaz, bahwa beberapa negara yang sempat saya kunjungi itu memang salah satu sumber devisa besarnya adalah destinasi wisata atau tourism destination, seperti di Hawaii, Honolulu. Kemudian di San Francisco itu Amerika Serikat itu ada hari tertentu itu kita pergi
melaksanakan kegiatan turis, sehingga saya menyempatkan diri berkunjung ke Golden Gate Bridge, jembatan terpanjang di dunia, terindah di dunia, di San Francisco itu. Artinya apa? Dan setiap tempat-tempat yang kita masuk itu pasti kita akan membayar dan sebagainya, sehingga pembayaran itu merupakan satu sumber penghasilan mereka. Luar biasa. Kanada juga begitu. Nah, jadi luar biasa nih. Luar biasa. Jumirsa, luar biasa sekali yang disampaikan beliau tadi ini, perbandingan artinya menjadikan gambaran di luar negeri sana itu mudahan ini ada apa namanya perhatian kita semua, sebab ternyata daerah Ketinggi ini sangat punya potensi yang luar biasa. Sisa kita ini bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ustaz.